Polisi kembali menggelar olah tempat kejadian perkara tewasnya diplomat muda Kemlu di indekosnya di Menteng, Jakarta Pusat. Olah TKP melibatkan tim Inafis, tim Dokes Polda Metro Jaya, serta Puslap 4 Mabes Polri. Korban ke-46 KMP Tunu Pratama Jaya kembali ditemukan di perairan Muncar, Banyuwangi. Basarnas ajukan perpanjangan waktu pencarian karena ada 20-an korban yang masih dicari. Demo yang digelar perkumpulan sopir pick-up di depan kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur ricuh, saling dorong terjadi antara polisi dan massa. Selamat sore, saudara. Selain 3 sorotan utama tadi, beragam informasi penting dan menarik dari sejumlah daerah di tanah air akan hadir selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Ihsan Sitorus. Inilah Indonesia Update selengkapnya. Kita ke informasi pertama, kecelakaan beruntun melibatkan 7 kendaraan terjadi di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur. Akibat kecelakaan, 2 pemotor luka-luka. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 5 kendaraan roda 4 dan 2 sepeda motor terjadi di Jalan Ahmad Yani, Utan Kayu, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Peristiwa terjadi saat salah satu mobil dinas tiba-tiba melaju kencang dan menabrak sejumlah kendaraan di perempatan jalan menuju Rawasari dan Pulau Mas. Akibat kecelakaan, 2 orang luka-luka. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit Laka Lantas Jakarta Timur. Sementara 7 kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun dibawa ke Satlantas Jakarta Timur. Ini ada 5 kendaraan. Yang pertama kendaraan listrik, berikutnya yang kedua minibus, ketiga minibus, yang keempat dari taksi, berikutnya yang paling terakhir ada minibus juga. Ada sepeda motor juga Pak ya? Sepeda motor ada 2. Sepeda motor 2. Ada korban? Korban sementara ada 2, cuma luka-luka. Kita bergeser ke Jawa Barat. Menghindari kendaraan yang berada di depannya, truk pengangkut tanah terjun dan terbalik ke sungai di ruas Pantura, Subang, Jawa Barat. Polisi mengerahkan alat berat untuk mengangkat truk dari sungai. Truk pengangkut tanah ini terjun ke dalam sungai di pinggir jalan Pantura, Subang, Jawa Barat. Pengemudi truk mengaku kendaraannya terjun akibat menghindari kendaraan yang tiba-tiba muncul dari arah berlawanan di Jalan Raya Batangsari, Pantura, Subang. Untuk menghindari tabrakan, pengemudi kemudian membanting setir hingga truk terjun bebas ke dalam sungai. Polisi menerjunkan alat berat untuk mengevakuasi truk dari sungai. Guna menghindari kemacetan panjang, polisi juga melakukan kontraflow selama proses evakuasi. Kasusnya ditangani polisi unit Laka Lantas Polsek Pamanukan, Subang. Masuk ke kanan, ada mobil, pas kita mau adu banting lagi. Pas sebelah kiri kita ada motor sampai mobil ya, kita langsung banting kanan. Langsung nyemplung sini itu ya, udah nggak kerasa lagi udah. Abang nggak apa-apa? Alhamdulillah nggak apa-apa. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Kericuan mewarnai unjuk rasa ratusan mahasiswa Universitas Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara.
Aksi yang digelar berujung bentrok setelah mahasiswa mencoba masuk ke gedung rektorat. Massa menolak keputusan pemerintah yang memperpanjang masa jabatan Muhammad Zamrun Firihu sebagai rektor Universitas Haluoleo dan menyebut keputusan itu syarat pelanggaran. Mahasiswa akan menggelar aksi lanjutan bila tuntutan tidak ditanggapi. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Universitas Haluoleo Kendari. Perpanjangan jabatan rektor Universitas Haluoleo yang dimana bisa menimbulkan kecurangan-kecurangan baru yang kita ketahui bersama. Hari ini telah menjadi perbincangan publik. Adanya kecurangan-kecurangan baik sebelum terjadinya proses pemilihan sampai terjadinya proses pemilihan, yang dimana ada salah satu melanggar peraturan Menteri Ristek pasal 6 ayat 1 2017 bahwa penjaringan bakal calon rektor minimal dilakukan kurang-kurangnya 5 bulan sebelum masa jabatan berakhir. Sementara di NTT, saudara, aksi massa yang dilakukan perkumpulan sopir pikap di depan kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur diwarnai kericuhan. Saling dorong terjadi antara polisi dan massa demo. Masa aksi dari kelompok Cipayung PLU dan perkumpulan sopir pikap ini menuntut pemerintah tak membatasi pikap mengangkut penumpang dan barang. Namun aksi yang berlangsung di depan kantor Gubernur NTT ini ricuh hingga terjadi aksi saling dorong antara polisi dan masa aksi. Masa aksi juga sempat melakukan aksi bakar ban di depan gerbang kantor Gubernur NTT sebagai bentuk protes. Ingin tetap beroperasi seperti biasa karena kami bahwa pikap sama bemo ini sudah menjadi moda transportasi kebutuhan masyarakat. Kita ke informasi lain yang juga jadi sorotan, saudara. Polisi kembali menggelar olah tempat kejadian perkara tewasnya diplomat muda Kemlu di indekosnya di Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat pagi. Olah TKP kali ini melibatkan tim Inafis dan tim Dokes Polda Metro Jaya serta Puslap 4 Mabes Polri. Polisi pun memperluas garis pembatas hingga ke area pagar untuk membatasi akses warga sekitar. Selain mengecek kamar indekos, polisi juga mengecek kondisi ventilasi jendela kamar dari ruangan lain. Tragedi tewasnya Arya Daru Pangayunan, seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri di kamar indekosnya di Menteng, Jakarta Pusat, masih menjadi misteri. 2 rekaman CCTV dan 5 orang yang telah diperiksa penyelidik termasuk istri korban ternyata belum mampu menjawab teka-teki tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut pihaknya akan terus melakukan penyelidikan secara mendalam dan meminta anggotanya untuk bekerja secara maksimal. Ya tentunya diminta atau tidak diminta, Polri tentunya akan melakukan penyelidikan mendalam dan tentunya apabila sudah kita temukan bukti-bukti, dan saya minta untuk anggota juga bergerak maksimal agar segera bisa terungkap karena memang ditunggu oleh publik, ditunggu oleh masyarakat. Ya, terima kasih ya. Pemeriksaan barang bukti dilakukan polisi dengan melibatkan sejumlah ahli, mulai dari pemeriksaan video CCTV, hasil otopsi, hingga perangkat digital korban seperti ponsel dan komputer jinjing. Pemeriksaan digital untuk mencari bukti komunikasi korban dengan siapa saja dan di waktu kapan saja. Kriminolog UI Adrianus Meliala menyebut, dari bukti-bukti yang ditemukan sementara, tewasnya korban diduga kuat akibat bunuh diri. Hal tersebut didasarkan rekaman CCTV yang tidak menunjukkan adanya orang selain korban yang masuk maupun keluar dari kamar.
Sementara terkait lakban yang melilit kepala korban, Adrianus menduga lakban digunakan korban untuk menutupi jalan napas dan dibantu dengan obat-obatan yang membuatnya tertidur. Ya, tidak terlihat bahwa ada break-in, ya, ada orang masuk, ada orang keluar. Demikian juga misalnya terkunci dari dalam, demikian juga CCTV semua bersih. Maka lalu kita terpaksa mengabaikan soal adanya pembunuhan tersebut gitu. Nah, maka lalu kemudian masuk pada skenario bunuh diri. Dan dalam ini maka memang yang menjadi menarik perhatian adalah soal lakban itu. Janggal, apalagi ketika upaya menutupi jalan napas itu kemudian dilakukan itu saja, artinya tidak ada bantuan hal yang lain. Nah, saya menduga bahwa dibantu dengan obat-obatan sehingga misalnya obat yang bersangkutan tertidur dan ketika tertidur lalu kemudian jalan nafasnya berhenti dan terjadilah yang bersangkutan kemudian berhenti nafas dan meninggal gitu. Sebelumnya korban ditemukan meninggal dunia di kamar indekosnya dengan kondisi seluruh wajah tertutup lakban. Saat ditemukan, kondisi pintu kamar indekos terkunci dari dalam dan tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan di tubuh korban. Tim Liputan Kompas TV. Tetaplah di Indonesia Update, Saudara. Usai jeda kami kembali dengan kabar dari sebuah toko aksesoris mobil di Sukoharjo, Jawa Tengah terbakar. Api diduga berasal dari korsleting pengisi daya ponsel. Terima kasih Anda masih di Indonesia Update, Saudara. Sebuah toko aksesoris mobil di Sukoharjo, Jawa Tengah terbakar. Api diduga berasal dari korsleting pengisi daya ponsel. Kepulan asap keluar dari sebuah toko aksesoris mobil yang terbakar di Desa Gentan, Kecamatan Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah. Petugas dibantu warga berusaha memindahkan kendaraan serta barang-barang ke tempat yang lebih aman. Api diduga berasal dari korsleting pada pengisi daya ponsel. 3 mobil dan 6 personel damkar dikerahkan hingga api dapat dipadamkan dalam waktu 1 jam. Yang terbakar sekitar 80% untuk barang. Api diduga dari korsleting listrik dari charger HP. Diduga dari itu. Untuk korban tidak ada korban. Beralih ke informasi lain, Saudara, korban ke-46 KMP Tunu Pratama Jaya ditemukan di perairan Muncar, Banyuwangi. Korban yang diketahui berjenis kelamin laki-laki langsung dibawa ke rumah sakit untuk diidentifikasi. Evakuasi korban dilakukan menggunakan perahu karet dan dibawa ke dermaga Muncar untuk selanjutnya diidentifikasi tim DVI Polda Jawa Timur di RSUD Blambangan, Banyuwangi. Dengan ditemukannya 1 korban ini, artinya tim SAR gabungan sudah berhasil menemukan 46 korban kecelakaan tenggelamnya kapal penumpang Tunu Pratama Jaya. Basarnas mengajukan perpanjangan waktu pencarian karena ada 20-an korban yang masih dicari. Saya akan melaporkan ke jajaran atas untuk diperpanjang karena masih ada 20 korban lagi dalam pencarian. Tentunya pemerintah tidak tinggal diam. Kami pun jajaran organisasi SAR mulai dari Set Koordinator akan melaporkan ke pemimpin yang tertinggi. Mudah-mudahan bisa diperpanjang. Di tengah upaya pencarian kapal dan korban, risiko dekompresi membayangi tim penyelam. Dekompresi dapat memicu berbagai gejala yang membahayakan keselamatan penyelam. KRI Pulau Vanildo memiliki ruang hiperbarik sebagai penanganan darurat bagi penyelam yang terlalu cepat naik ke permukaan.
fungsi aslinya adalah sebagai penanganan emergensi apabila penyelam mengalami dekompresi. Hal tersebut bisa terjadi apabila pada saat penyelam melaksanakan penyelaman mereka naik terlalu cepat dan tidak dapat melaksanakan stop dekompresi, sehingga mereka mau tidak mau harus melaksanakan chamber. Chamber ini bertujuan untuk melarut atau mengurangi kadar nitrogen yang menyumbat pembuluh darah yang ada di jaringan penyelam. Kita ke sorotan lain, Saudara. Kapolri memastikan akan menindak tegas 2 personel Polda NTB yang diduga terlibat dalam kematian Brigadir Nur Hadi. Selain dipecat, mereka juga akan dipidanakan jika terbukti bersalah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan tidak akan pernah berubah dan terus konsisten. Kapolri akan memproses setiap polisi yang terlibat dalam pelanggaran pidana. Bila terbukti bersalah, akan diproses, dipecat, dan akan dipidanakan. Begitu juga dengan kasus yang mengakibatkan tewasnya Brigadir Nur Hadi. Ya, saya kira dari dulu kita tidak pernah berubah, konsisten terkait dengan anggota yang melanggar. Apabila terbukti, proses, pecat, pidanakan. Sudah jelas dan ini berlaku sampai sekarang. Termasuk dengan kasus yang di NTB, Bapak? Ya, saya kira sama. Tim penyidik Mabes Polri telah turun tangan memeriksa 3 tersangka dalam kasus kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi di Rutan Polda NTB. Dalam penyelidikannya, seluruh tersangka terindikasi berbohong atas kematian Brigadir Nur Hadi. Akibatnya, polisi kesulitan menentukan siapa pelaku utama pembunuhan Nur Hadi. Menanggapi kecurigaan publik terkait adanya rekayasa penahanan, Polda NTB menegaskan 2 perwira polisi Kompol Yogi dan Ibda Haris Chandra benar-benar ditahan di Rutan Polda NTB. Memang benar sudah ditahan. Iya, tetap dia ada di sini. Tidak ada itu kita sembunyi-sembunyi, terbuka. Ya, untuk apa kita bohongi masyarakat? Berdasarkan rekomendasi dari tim medis bahwa dia bisa melaksanakan penahanan. Baru kita terima. Jadi kalau yang kemarin itu baru penyerahan untuk dilakukan serah terima dari penyidik ke petugas jaga tahanan. Jadi nggak bisa langsung dikasih baju tahanan? Nggak bisa itu. Nanti saya dong melanggar hak dari tahanan. Sedangkan ada aturan yang mengaturnya. Brigadir Nur Hadi ditemukan tewas di kolam renang sebuah villa di Gili Terawangan, Lombok pada 16 April lalu. Pihak keluarga menilai kematian Nur Hadi janggal sebab kondisi jenazah membengkak dan penuh bekas luka di wajah korban. Tim Liputan Kompas TV. Kita ke sorotan terkait harga komoditas. Saudara, harga beras di sejumlah daerah belum menunjukkan tren penurunan harga. Bahkan kenaikan harga beras di sejumlah daerah tidak serta-merta memberi keuntungan lebih bagi petani. Di Pasar Merdeka Samarinda, Kalimantan Timur, harga hampir semua jenis beras masih belum turun. Per karung kemasan 25 kg bahkan naik, yang semula Rp380.000 naik menjadi Rp405.000. Sementara, beras yang dijual eceran juga masih tembus di harga Rp17.000 hingga Rp18.000 per kilogramnya. Kenaikan harga diakui pedagang beras terjadi sebulan terakhir. Akibatnya, omset pedagang menurun. Hampir sebulan lebih sudah ini. Yang eceran, saya ngecer aja ya. Ya, eceran, Pak. Yang 15 jadi 16, yang 14 jadi 11, yang 15 jadi 16, 16 jadi 17. 1.000 lah naik rezeki. Naik 1.000 Pak rata-rata. Soalnya di sana 25.000 sekarung. Merespon harga beras medium yang melampaui harga eceran tertinggi, pemerintah akan menyalurkan bantuan pangan menggunakan beras cadangan pemerintah dari Bulog. Bantuan pangan didistribusikan bagi 18,27 juta keluarga penerima manfaat selama 2 bulan sebesar 10 kg. Intervensi stabilisasi pasokan dan harga pangan mulai Juli hingga Desember. Bantuan pangan akan menggunakan beras cadangan pangan pemerintah yang dimiliki Bulog saat ini. Total cadangan pangan pemerintah saat ini sebesar 4,2 juta ton, dan ini akan kita pakai untuk melakukan intervensi. Dan khusus 2 bulan untuk bantuan pangan kepada 18,27 juta ini merupakan bagian dari
stimulus ekonomi yang disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian dan juga Ibu Sri Mulyani, tentunya atas persetujuan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Di Blora, Jawa Tengah, petani justru memilih tidak menjual seluruh hasil panen gabah ke pasaran. Mereka menyimpan sebagian hasil panen untuk kebutuhan sehari-hari karena mahalnya harga beras di pasaran. Tim Liputan, Kompas TV. Jangan kemana-mana dulu saudara, kami segera kembali dengan kabar soal kebakaran hutan dan lahan yang kembali terjadi di Kota Dumai, Provinsi Riau. Luas lahan yang terbakar mencapai 1 hektar. Kita tiba di paruh akhir Indonesia Update. Saudara, kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Kota Dumai, Provinsi Riau. Luas lahan yang terbakar mencapai 1 hektar. Upaya pemadaman dilakukan tim darat dan dibantu pemadaman udara dengan helikopter waterbombing. Terlihat asap pekat menyelimuti kawasan semak belukar di daerah Bagan Keladi, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai. Api dengan cepat meluas dan membakar vegetasi kering di lahan gambut seluas 1 hektar. Kita ini sumber air, karena sumber air kita ini jarak jauh-jauh. Jadi terpaksa kita menggunakan mesin yang agak besar, kita sambung lagi untuk ke lokasi yang terbakar. Untuk tim yang turun ke lapangan pada hari ini? Untuk hari ini kita dari rekan-rekan dari Manggalakni, BPBD, yaitu Pak Babinsa, Pak Babin Katimas, dari Kelurahan, MPA Kelurahan, beserta Pak RT yang ada di lingkungan yang terbakar, alhamdulillah turun hari ini. Saudara, kloter terakhir kepulangan jemaah haji Indonesia terbang dari Madinah. Kepulangan ini sekaligus menutup fase pelayanan kepulangan seluruh jemaah haji Indonesia. Keberangkatan jemaah kelompok terbang 28 debarkasi Kertajati atau KJT 28 dari kota Nabawi ke Indonesia dilepas Ketua PPIH Arab Saudi Mukhlis M. Hanafi di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz pada Kamis malam waktu Arab Saudi. KJT 28 merupakan kloter campuran dari sejumlah daerah dengan 413 jemaah yang mayoritas berasal dari Kabupaten Majalengka dan Kota Cimahi. Ada 8 kloter yang pulang pada hari terakhir 10 Juli kemarin dan akan tiba di Indonesia pada Jumat 11 Juli. PPIH Arab Saudi bersyukur proses pemulangan jemaah berjalan lancar sejak 11 Juni hingga 10 Juli 2025. Kami tutup Indonesia Update edisi kali ini saudara. Saya Ihsan Sitorus pamit, sehat selalu, sampai jumpa.